kepada orang lain, misalnya gitu. Nah, maka nanti dia harus mengajarkan itu sesuai dengan aturan Gusti Allah. Jadi dia harus menyampaikan ilmunya, harus mengajarkan kepada murid-murid dan sebagainya itu dalam rangka ngelakoni perintah Gusti Allah karena didapuk Gusti Allah jadi guru. Saling kata nih. Nah, orang tentunya ini kan macam-macam. Orang yang didapuk jadi tukang ojek, orang yang didapuk jadi istri, orang yang didapuk jadi suami, orang yang didapuk jadi karyawan, orang yang didapuk jadi manajer, semacam-macam. Ya, seperti sinetron kan lagi. Sinetron itu kan ada yang berperan menjadi ayah, ada yang berperan menjadi direktur. Itu semua kan peran. Nah, peran-peran itu dalam kehidupan nyata itu adalah tugas saking Gusti Allah untuk dijalankan sesuai dengan aturannya Allah. Jika itu dilakukan dengan niatan melakukan perintah Gusti Allah, maka itu disebut dengan taat atau beribadah kepada Allah. Makanya itu disebut hidup itu adalah pengabdian. Ibadah itu mana mengabdi kepada Allah. Jadi melakukan perintah Allah itu jadi mengabdi. Ngawulaken Gusti Allah lewat jalan sesuai dengan perannya masing-masing. Itu yang poin yang kedua. Jadi menjadikan siang hari ini menjadi indah di mata Allah, dalam pandangan Allah menjadi indah itu dengan cara menjadikan siang hari sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, wala tatibud dunya illa bidzikrika. Dan lan ora ana bagus, ora ana kebagusan apa adunya dunya illa bidzikrika kejaba kelawan zikir dan panjenengan. Jadi dunia saisine itu tidak ada keindahannya sama sekali di mata Allah kecuali diisi dengan zikir. Niki dalam hal ini kan Nabi Dawud terkait dengan soal yang poin ketiga. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kanjeng Nabi Dawud inna dunya temenin dunia mal'unatun itu tercela, mal'unun dan dilaknati, mafiha dan apa yang ada di dalamnya, illa zikrullah kecuali perbuatan eling dan Gusti Allah, wama walahu dan sesuatu yang mengantarkan kepada zikrullah, wa aliman dan orang yang alim, pemuta'alliman dan orang yang belajar. Jadi wonten 4 gitu. Jadi dunia saisine itu adalah sesuatu yang dilaknati kali Gusti Allah. Sesuatu yang dilaknat termasuk seluruh aktivitas yang terjadi di alam dunia. Itu semuanya masuk kategori sesuatu yang dilaknat oleh Allah kecuali satu zikrullah. Satu perbuatan zikrullah. Nah, zikrullah itu kategorinya mulai dari mana? Mulai dari yang paling rendah. Zikrullah dari yang paling awal sampai yang paling tinggi derajatnya itu yang tidak dilaknati oleh Allah. Aktivitas yang ada di alam dunia yang tidak dilaknat oleh Allah adalah satu zikrullah. Mulai dari zikir yang paling awal sampai zikir yang paling tinggi. Zikir yang paling awal apa? Ya zikir lisan, zikir jahar, terus mungkin munggah zikir hati, munggah malih zikir rohani, munggah malih zikir siri. 4 level niku dari yang mana saja dari 4 level zikir itu masuk kategori sesuatu yang tidak dilaknati oleh Gusti Allah karena masuk kategori zikrullah. Selain itu dilaknati kali Gusti Allah. Aktivitas apa mau? Lah, berarti ya nopo carane? Kalau jenengan nyambut gawe, nopo saged zikir? Karena nah, makanya nanti dibutuhkan zikir yang paling tinggi yaitu zikir siri. Zikir siri itu adalah wujudnya atau bentuknya zikir itu tidak berupa ucapan, tidak berupa kerentek hati,
tidak berupa lafaz, tidak berupa ucapan. Berupa apa? Berupa kesadaran. Ini namanya zikrullah, zikir siri. Wah niku khusus sampai materinya khusus. Punya jelas aktivitas kita niki harus selalu iso dibarengi dengan zikrullah. Yang pertama. Yang kedua, wama walahu, dan sesuatu atau aktivitas yang bisa mengantarkan pada zikrullah. Sesuatu yang bisa mengantarkan pada eling dan Gusti Allah. Contohnya apa? Adanya pengajian. Itu kan termasuk salah satu aktivitas yang bisa mengantarkan kita untuk eling Gusti Allah. Itu diantaranya. Termasuk plesir. Dan Al-Quran itu wonten Pak. Nyuwun sewu nggih niki kula meluruskan. Wonten sing menyampaikan bahwa surat Al-Mulk 15 kan ngoten nggih. Tenggene surat Al-Mulk 15 niku ayat ngeten. Wa walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi kan ngoten. Niku ngeten pemahamane. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu menjadi mudah untuk dijelajahi. Maka fasiru fil famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah penjuru dunia itu, penjuru bumi itu. Nah, dalam memahami ayat ini, itu yang ditekankan itu pada kehebatan Allah di dalam mempermudah manusia untuk menjelajah bumi itu ternyata dipermudah oleh Allah. Dibanding dengan ketika Allah dadekno bulan, itu sulit untuk dijelajahi. Jenengan dengan bulan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu butuh alat khusus, butuh pakaian khusus untuk bisa berpindah. Tapi kalau di bumi tidak. Di bumi itu jenengan mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jalan kaki bisa, numpak mobil bisa, numpak jalan iso, dengan ngesot pun juga iso, gitu loh. Artinya Allah menjadikan bumi itu sebagai tempat yang mudah untuk berpindah-pindah tempat dibanding dengan planet lain, Nah, jadi titik tekannya itu terletak pada kehebatan Allah dalam menyeting bumi itu menjadi tempat yang mudah untuk dijelajahi. Maka jelajahilah, kamu mau kemana saja terserah, karena itu akan dimudahkan oleh Allah. Jadi bukan terus kemudian perintahnya itu, oh kamu harus sering plesir, karena perintahnya adalah jelajahilah bumi. Bukan di situ letak penekanan pemahamannya, tidak di situ. Jadi pemahamannya, tekanannya itu terletak pada kehebatan Allah yang menjadikan bumi itu sebagai tempat yang dimudahkan untuk bisa dijelajahi oleh siapa saja. Nah, kalau ingin mendapatkan ayat yang memerintahkan untuk plesir, itu ada ayat lain. Dan banyak sekali tentang ayat itu disebut kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, misalkan gitu. Kul, katakan wahai Muhammad, siru, berjalanlah kalian semua atau bepergianlah kalian semua fil ardi, di dalam bumi itu, fanzuru, dan angen-angenen atau renungkan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu ayat yang sangat tepat ketika kita menggunakan pemahaman untuk plesir. Jadi Al-Quran itu memang ada perintah untuk jenengan harus plesir. Dalam arti apa? Bepergian untuk mencari hikmah, untuk mencari pelajaran. Misalkan kita berangkat ke ini istilahnya. Kalau di Al-Quran itu biasanya seringkali terus disebutkan kota Sodom, misalnya gitu. Kota Sodom itu disuruh ke sana memang berkunjung ke kota Sodom. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran bagaimana dulu orang-orang Sodom itu kehidupannya sesama jenis gitu kan ini. Sama jenis, menyukai sama jenis, terus akhirnya mereka dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, bumi ini diwalik lah. Pergi ke Sodom itu dalam rangka mencari hikmah,
mencari pembelajaran bagaimana akibat orang-orang yang mendurhakai Allah itu ternyata nanti akan menjadi hancur hidupnya. Nah itu perintah plesir itu tujuannya ke sana. Makanya kalau kita ambil dalam konteks pulau jenengan, kita pakai ayat itu untuk plesir, itu harus punya tujuan untuk itibar, punya tujuan untuk mencari hikmah. Misalkan gini, kita setting, aku tak tulis namanya tempat itu. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran. Dengan saya berangkat ke sana, saya bisa melihat keindahan tempat itu, sehingga tempat itu sangat indah. Nanti aku bisa kagum kepada Allah yang menciptakan tempat itu seindah itu. Nah, misalkan gitu, gitu. Nah, itu harus disetting seperti itu. Sehingga ketika kita plesir ke tempat yang indah, itu nanti tujuannya itu untuk bisa mengagumi Allah, gitu. Bukan kok hanya sebatas senang-senang di tempat itu, tempatnya sejuk, tempatnya enak. Tidak sebatas itu. Tapi sampai nanti diteruskan Allah yang menciptakan tempat itu, gitu lagi. Nah, sampai nanti ujungnya adalah sing dikagumi itu Allahnya, bukan tempatnya. Ngerti nggak? Nah, itu untuk menyeting bagaimana agar kita itu plesir itu tidak hanya sekedar mencari senang-senang, tapi juga ada nilai ibadah di dalam plesirnya kita itu. Ngerti nggak? Terus kenapa kok sampai jam mirip ini? Nah, soal kehidupan duniawi. Jadi kehidupan duniawi itu menjadi tidak indah di mata Allah kecuali jika ada dibarengi dengan zikir. Makanya termasuk kula jenengan beraktivitas dalam keseharian itu diajarkan untuk diawali dengan bismillah. Itu ya dalam rangka cepen eling Gusti Allah. Ketika beraktivitas itu cepen selalu eling Gusti Allah. Diawali dengan bismillah. Itu yang pertama. Termasuk aktivitas yang tidak dilaknat oleh Allah dalam kehidupan dunia adalah zikrullah. Yang kedua, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada zikrullah. Termasuk ini kok diantaranya plesir. Plesir yang bisa mengantarkan kita pada mengagumi Allah. Itu termasuk sarana untuk bisa zikrullah. Kira-kira ngeten lagi settingannya gitu. Setting apa? Termasuk napak tilas, gitu. Napak tilas kepada pahlawan-pahlawan terdahulu dengan tulis tenggene makame Bung Karno. Untuk apa? Untuk mengetahui sejarahnya Pak Karno itu karakternya begini, orangnya begini, dia bekerja pendiriannya kok dan sebagainya. Sehingga kita mengambil pelajaran dari keteladannya Pak Soekarno misalkan gitu. Itu termasuk kategori sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada zikrullah. Kita mengambil hikmah di balik perjalanan plesir tadi itu. Nah, termasuk ziarah wali, itu juga termasuk kita napak tilas, meneladani perjuangan para wali dulu itu. Dan itu adalah sarana yang kedua, sarana yang bisa mengatakan kepada zikrullah. Terus yang ketiga, aliman, orang yang alim, orang yang berilmu, itu juga termasuk pernak-pernik dunia yang tidak dilaknat oleh Allah adalah wong sing alim. Orang yang alim itu apa? Ya wong sing berilmu, orang yang berilmu. Nah, gimana agar menjadi orang yang berilmu? Ya muta'aliman, menjadi orang yang gelem ngaji. Makanya yang keempat itu muta'aliman, orang yang belajar atau masih ngaji. Jadi satu yang tidak dilaknat Allah adalah zikrullah. Dua, sarana yang menuju zikrullah. Ketiga, orang yang alim. Keempat, orang yang belajar. Wong sing gelem ngaji itu adalah orang-orang yang tidak dilaknat. Termasuk mungkin bulan dengan ini termasuk orang-orang yang tidak dilaknat kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Makaten kirang langkungin yang ngapunten sing kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.